Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua, bangsa Indonesia, Pulau Jawa dan semua pulau yang ada di Indonesia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat di dalam berbagai macam hal yang insya Allah kita selalu diridhoi, dan semoga senantiasa kita disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya bersama seorang narasumber. Pada malam hari ini saya bersama dengan seorang narasumber, yaitu bernama Al-Ustadz Muhammad Ilyas. Beliau ini dari Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Poinnya yang akan saya tanyakan adalah menyingkapi statement masyarakat yang mengatakan bahwa ada ormas yang mencaci maki habaib, yang habib tersebut katanya adalah ahlul bait Nabi. Lalu saya akan klarifikasi ataupun meminta pencerahan dari seorang narasumber, yaitu beliau yang telah bersama kami, bersama saya pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ilyas. Bagaimana menurut panjenengan Pak Ustadz Ilyas? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para kaum muslimin semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung, dan yang telah memberikan inayah serta hidayah pada kita semua sehingga kita bisa berpegang teguh iman dan Islam. Semoga kita memegang iman Islam kita sampai ajal menjemput, yaitu yang bergelar dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang selalu kita sanjung lewat salawat, kita harapkan syafaat, khususnya nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengalami hari akhir, yaitu yang bernama hari kiamat, atau hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Semoga kita senantiasa diberi syafaat oleh Allah, oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi atau memberikan penjelasan tabayun kepada sebagian masyarakat, baik dimanapun, di Moga, di desa Walangsanga dan sekitarnya, yang beranggapan bahwa ada oknum organisasi, ada organisasi yang mencaci maki, bahasa Jawa ini ngalang-alang para habib, terus mengatakan habib itu ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti apa? Jadi dalam hal ini ormas tersebut adalah PWI LS. Itu kita tidak pernah ngalah-alah mencaci maki. Adapun ketika kita menjelaskan sesuatu yang batil dikatakan batil, yang hak dikatakan hak, itu bukan mencaci maki ataupun mencela, tapi kita meluruskan. Sebab apa? Notabene yang terjadi saat ini itu sangat banyak oknum-oknum dari klan Ba'alwi yang mengatasnamakan Rasulullah, tapi ketika dalam panggung ceramah, dalam bersiarah, itu sudah meleset dari koridor-koridor
yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini kulil haqqo walau kana murran, katakanlah walaupun itu pahit. Jadi ketika kita berbicara contoh yang gampang, membahas tentang orang yang tidak berzakat itu namanya orang bakhil. Mungkin orang kaya yang wajib zakat kemudian tidak melakukan zakat, maka orang tersebut akan merasa tersinggung. Tapi sebagai penceramah atau penyampai, seperti itu tidak bisa dicap bahwa gue tukang ala-ala ataupun mencaci maki orang kaya, nggak bisa. Begitupun saat ini yang terjadi bahwa kita meluruskan akidah, kita meluruskan sejarah, kita meluruskan leluhur kita yang diklaim atas nama mereka, itu bukan kita ngala-ala, tapi kita sedang meluruskan. Oh, seperti itu ya, Ustaz ya. Masalah ada yang menerima atau tidak, itu adalah hak progresif masing-masing. Kita juga tidak memaksa untuk mereka percaya. Seperti itu ya. Cuman bisa melihat dari video-video, baik dalam ceramah, baik dalam bermajelis, baik dalam berziarah, bisa dicek sendiri video-video. Oke. Jadi kalau yang mengatakan ngala-ala mencaci maki, itu bahkan sebaliknya. Gus Dur sampai dicaci maki, begitu juga yang lain, Kiai Ma'ruf Amin dan juga yang lain, itu yang mencaci maki adalah dari mereka. Kita itu tidak mencaci maki, tapi kita adalah mengklarifikasi, meluruskan. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Oke, begitu Pak Ustadz ya. Dan begini Pak Ustadz, ini kan masyarakat awam khususnya di kalangan bawah itu banyak yang pro dan kontra, tapi kebanyakan pro dari satu sisi tanpa mencermati lewat hal-hal yang mencermatinya dengan keilmuan seperti itu. Dan ini yang saya tanyakan lagi pada jenengan, bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Apakah harus ikut kepada ormas yang katanya mencela habaib ataupun mencela orang-orang yang katanya itu adalah ahlul bait Nabi? Bagaimana cara masyarakat, secara hemat masyarakat untuk menyikapi hal tersebut agar masyarakat ini tidak timbul perpecahan? Begitu Ustaz. Ini yang akan kami tanyakan di poin yang kedua. Poin kedua pertanyaan tersebut adalah jawabannya. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya uraikan sedikit, masalah percaya atau tidak, masalah istilahnya mereka atau ikut atau tidak, atau kukuh dengan sistem yang sudah dijalani, itu kembali lagi hak prerogatif masing-masing. Kita tidak bisa mengintervensi, memaksa pada seseorang dengan keyakinan yang sudah ada, tidak. Tapi tanyakanlah ketika kita beragama, maka harus tegak lurus, berhulu pada Al-Quran, berhulu pada Al-Hadis. Kemudian karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang notabene dalam hal ini ada organisasi NU, maka ditambah dengan yang namanya ijma. Yes, kan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan kok habaib itu ahlul bait, ya ngapunten. Ini keliru. Jadi ahlul bait itu yang notabene ketika hidup bersama dengan Rasulullah. Rasulullah itu abad hidup keberapa? 1400 tahun yang lalu Rasulullah kehidupannya. Nah, kalau saat ini ada keturunan, berarti namanya dzurriyyah, bukan ahlul bait. Jadi dalam penyebutan ahlul bait itu sudah keliru. Dan yang jelas udah masyhur surah Al-Istifaqah, dzurriyyah Rasulullah adalah dari Sayyidina Hasan bergelar Husain Syarif, dari Sayyidina Husain bergelar Sayyid. Ini sudah maju, sudah jelas di negeri-negeri Islam seperti Maroko, Libanon, Mesir dan lain sebagainya. Adapun itu tadi tentang masyarakat akan ikut kemana, kembali lagi kita adalah hak masing-masing. Tapi yang namanya beragama tidak boleh lepas dari yang namanya Al-Quran, hadis. Kemudian kita orang ahli sunnah wal jamaah
maka ditambah ada ijma' dan qiyas. Cinta pada para sahabat, cinta pada ahli bait Nabi itu ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dzurriyyah itu tidak bisa dikategorikan sebagai ahlul bait. Namanya dzurriyyah. Jadi silahkan dibuka hadisnya juga sahih. Jadi yang saat ini berada di mana-mana itu namanya dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dzurriyyah yang asli pun kok ada berbuat salah, maka tetap salah. Kita harus ingatkan. Jadi kita jangan cinta buta. Apalagi yang ngaku dzurriyyah tersebut itu belum valid. Setelah ditelusuri tidak valid. Jadi kita cinta juga harus berdasarkan dengan hukum syariat. Sebab kalau cinta kita cinta buta itu cenderung akan merusak. Sampai ada pepatah kalau cinta kita buta itu ngapunten. Tai kucing pun ada rasa coklat, padahal tai kucing hukumnya najis. Itu pun ketika kita mencintai seseorang, taklid kita, maka orang tersebut berbuat salah pun di mata kita bagi yang pecinta akan dianggap baik. Ini akan sangat merusak sekali. Berarti tidak menjamin ya Pak Ustadz untuk itu namanya garis keturunan siapapun, kalau memang salah ya harus kita katakan salah. Bahkan dari kalangan orang-orang Jawa pun jika amalannya tidak sesuai syariat Nabi itu juga tetap harus kita katakan salah, seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya memang seperti itu. Jadi kalau kita misalkan kok ada dzurriyyah Nabi terus berbuat salah itu enggak salah, berbuat dosa maka enggak dosa, meminum khamr hukumnya enggak apa-apa dan enggak dosa, ini sangat keliru sekali. Pendapat yang sangat keliru, pendapat yang sangat melenceng dari Al-Quran hadis. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan Habib walaupun ahli maksiat, walaupun ahli minum khamr, maka telapak kakinya lebih mulia daripada telapak kaki ulama. Ini adalah sangat-sangat keliru, sangat-sangat merusak. Sebab apa? Yang namanya khamr kullu muskirin haram, yang mengharamkan itu Rasulullah. Sehebat apapun, walaupun keturunannya sekalian, tapi kok menghalalkan yang haram. Secara syariat, maklum minatin bidarurat, kalau menghalalkan yang haram, ini hukumnya jelas murtad. Oh seperti itu Pak Ustadz. Oh, iya. Dan kita itu diajarkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mungkin ya Pak Ustadz, dari negeri-negeri Timur Tengah hingga ke Tanah Jawa hingga di negeri manapun, Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi dan menjadi pungkasan ataupun risalah-risalah Nabi sebelumnya itu kan semuanya dirangkum oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu untuk mencerahkan umat akhir zaman, membawa rahmatan lil alamin. Dan sampai di akhirat itu membawa syafaat seperti itu. Nah, pertanyaan kami di sini untuk yang poin ketiga, adakah nabi-nabi yang lain yang bisa memberi syafaat kepada umat Islam khususnya, dan Nabi tersebut ada atau tidak yang bisa mensyafaati selain Kanjeng Nabi Muhammad? Karena dari video-video yang oknum habaib itu bikin di kuburan ataupun di kuburannya Habib Muhsin, ada sholawatan yang berbunyi ya Habib Muhsin isfa' lana. Berarti kan syafaatnya langsung dari Habib Muhsin. Apakah itu berupa wasilah ataupun hitubnya memang menghitubkan bahwa Habib Muhsin itu bisa mensyafaati Pak Ustadz? Nah ini yang harus dicerahkan dari kalangan kita ataupun dari ulama-ulama kita yang mencerahkan. Nah ini saya mohon pembekalannya ataupun konselingnya dari Pak Ustadz. Apakah ada nabi lain ataupun wali-wali yang bisa mensyafaati selain Nabi Muhammad tersebut Pak Ustadz? Wah. Videonya berada di sebelah kiri juga. Orang video berada di sebelah kiri. Iya. Saya bisa dengarkan itu berada pemirsa yang mendengarkan atau melihat video tersebut baik di YouTube ataupun di snack video, silahkan didengarkan Habib Muhsin itu agar tidak menjadikan ranah tersebut
fitnah, katanya mencaci maki, katanya mencela, nalala, dan lain sebagainya. Jadi tentang syafaat, hak progresif yang lain bisa memberikan syafaat, baik Nabi Rasul terdahulu, itu nanti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersilahkan untuk memberikan syafaat kepada umat-umat Rasulullah. Barulah nabi-nabi yang lain bisa memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Begitupun para aulia dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ketika kita berziarah ke makam aulia, bahkan makam Rasul sekalian, bahkan makam yang lain sekalian, ataupun makam siapapun. Dulu Rasulullah pernah melarang ziarah, sebab apa? Terjadi kemusyrikan di situ. Yang tadinya berziarah, tujuannya untuk mendoakan ahli kubur, malah di situ untuk meminta meminta pada ahli kubur tersebut murni kepada ahli kubur tersebut yang berada di makam itu. Ini yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah. Dan ini sudah mulai terulang lagi. Ijtihajatina itu di lafaz itu ada. Nah, itu sudah jelas. Ya, di videonya ada. Ya, di videonya ada. Silahkan didengarkan sendiri. Berlafaz seperti apa? Sudah jelas. Ya Habib Muhsin. Isfaq lana. Berarti yang diminta syafaatnya adalah Habib Muhsin, bukan Rasulullah. Kalau kita bertawasul, itu beda. Jadi tawasul itu menyebutkan seseorang tapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lewat orang tersebut yang berupa wali ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tawasul mesti kita bawa Rasulullah dulu. Gak semerta-merta langsung itu ya Ustadz ya? Tidak boleh langsung. Oh ya, tidak boleh ya. Nah, itu namanya bukan tawasul. Oh, iya. Itu namanya meminta kepada ahli kubur. Itu tidak boleh. Itu termasuk syirik nggak itu Ustadz? Kalau langsung meminta ke ahli kubur, minta hajatnya terkabul, lalu minta syafaat selain kepada Kanjeng Nabi. Ya, jelas nyata. Makanya dulu itu dilarang oleh Rasulullah ziarah karena meminta kepada ahli kubur tersebut. Nah, makanya sekarang udah mulai terjadi lagi. Tadi Habib Muhsin isfaq lana. Terus kemudian ya Habib Muhsin ijtihajatina. Minta dipenuhi. Lafaznya itu jelas, maknanya jelas. Jadi mengatakan bahwa Habib Muhsin katakanlah hajat kami. Itu sudah jelas menyalahi daripada Al-Quran. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ini adalah Al-Quran. Loh kok tiba-tiba meminta pada ahli kubur? Ya Habib Muhsin ijtihajatinya. Ini bukan karena kebencian, bukan. Kita meluruskan akidah, kita meluruskan syariat yang mulai diacak-acak. Jadi bukan tendensi, bukan kebencian, bukan ngalah-ngalah, bukan mencaci maki, bukan. Jadi jangan salah tanggap. Silahkan didengarkan sendiri. Coba para ustadz, para kiai mesti paham ranah bertawasul seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Jadi kalau minta langsung ijtihajatina kepada Habib Muhsin, ini jelas. Tidak bisa ya Ustaz. Tauhid sudah menyalahi. Kalau sudah meminta pada ahli kubur tersebut, berarti secara hukum ini adalah kesyirikan. Dan sudah jelas di surat Al-Fatihah juga sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta, memohon. Dan kok memohon kepada ahli kubur? Ini jelas. Sebab ziarah itu satu, kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kematian bahwa kita ini akan menyusul. Seperti itu Pak. Yang kedua, kita ke ahli kubur, datang ke para aulia dan yang lainnya itu sebagai tawasul. Karena kita ibadahnya belum cukup, kita masih banyak dosa. Lewat ziarah para wali kita bertawasul agar doa kita diijabah oleh Allah. Jadi jangan salah tempat. Akhirnya memohon, meminta pada ahli kubur, ini sudah sangat-sangat melenceng daripada Al-Quran dan hadis. Kalau sudah melenceng dari Al-Quran hadis, apalagi kalau namanya bukan sesat, menyesatkan. Jadi sekali lagi mohon maaf,
Ini bukan tentang kita mencela, kita mencaci maki, kita iri dengki, tidak. Tapi kita meluruskan kalau kita berziarah satu, mendoakan ahli kubur tersebut. Yang kedua, kalau ahli kubur tersebut para aulia dan lain sebagainya, orang yang mempunyai tempat di sisi Allah, kita namanya bertawas. Tapi kalau memohon, meminta pada ahli tersebut, sudah jelas hukumnya syirik, musyrik. Makanya Rasulullah dulu pernah melarang tentang ziarah. Oh, seperti itu Pak Ustadz ya. Ini satu lagi hal Pak Ustadz yang akan saya tanyakan, ini untuk kurofat, hal-hal, ada seorang oknum habaib, dia sedang ceramah Pak Ustadz, lalu matanya tersebut terbelalak, katanya orang tersebut bisa melihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita, Nabi kita itu hadir secara jasad, begitu terlihat kasat mata. Apakah betul Nabi Muhammad bisa menghadiri secara jasad dan bisa terlihat jelas? Itu ada. Rasulullah ini adalah makhluk terkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa wujud dimanapun, bisa datang ke manapun. Tapi orang yang melihat Rasulullah tentulah orang-orang yang khusus. Orang terpilih ya Ustaz ya. Orang-orang yang jelas berjuluk aulia. Jadi kalau orang tersebut memamerkan di depan muka umum, itu namanya bukan karomah. Itu namanya sedang agar orang lebih takjub lagi kepada seseorang tersebut, agar orang tersebut dianggap orang hebat, dianggap orang wali, dianggap orang yang dekat dengan Rasulullah. Itu namanya tergolong dengan namanya khurafah. Bahkan dari oknum habaib tersebut juga ada yang membantah orang itu. Oh, seperti itu. Ya, ini ada lagi nih Pak Ustadz nih tentang perjodohan ini kan. Yang ayatnya itu jelas intinya berpasangan-pasangan dengan yang sesama agama, yang intinya tidak ada pertentangan di situ. Di hukum nikah itu kan ya, selama-sama muslim, orangnya tidak gila, akil, baligh, tahu syarat dan rukunnya nikah. Tapi ini ada suatu klan ataupun yang disebut tadi Habib itu, ini oknum, ini nyebutnya oknum, tidak semua mungkin, oknum habaib itu yang katanya Syarifah itu tidak boleh dinikah oleh orang Jawa karena takut mengotori nasab suci Kanjeng Rasul. Apakah benar demikian? Jika ada dalilnya ataupun ada cross-check di bidang-bidang yang lain, ataupun memang itu ajaran dari klan ataupun oknum-oknum klan tersebut. Karena saya cari dalilnya itu nggak ada Pak Ustadz. Menurut jenengan itu bagaimana? Nah, untuk hal ini karena ada videonya, maka kalau diterangkan sekarang itu akan berstatement ini adalah fitnah. Ini adalah kata-kata iri dengki ataupun kebencian semata. Makanya saya akan membahas tersebut dalam lain. Nanti ketika videonya sudah disiapkan di samping sisi layar, agar tidak dikatakan bahwa fitnah adalah framing ataupun fitnah. Jadi kita akan mengcounter satu persatu agar statement ataupun pendapat asumsi dari masyarakat yang notabene kontra kepada PWI itu bisa mencerna, bisa menganalisa bahwa itu valid. Jadi jangan dituduhkan itu fitnah, itu tuduhan keji, itu caci maki, itu hanya iri dengki. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya nanti akan saya jelaskan ketika videonya dimunculkan agar lebih valid, bahwa kita hanya menjelaskan apa-apa yang disampaikan mereka yang notabene bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ijma' dan qiyasul ulama. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak bisa menjawab, tapi saya akan lebih tepatnya lagi agar spesifik bahwa valid apa yang saya kupas ini murni adalah mengkomentari tentang mengcounter ataupun kata-kata dari oknum-oknum tersebut. Iya, begitulah tadi saudara. Nah, terima kasih. Itulah tadi saudara-saudaraku semua, sebangsa, setanah air, seislam, seagama, khususnya kaum Nahdliyin,
Itulah tadi yang disampaikan oleh narasumber Al Ustadz Muhammad Ilyas, yang notabene beliau ini adalah putra Pemalang asli, terlahir di Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, dan beliau ini tidak antipati dengan siapapun. Beliau juga bersahabat dengan Habib. Satu contoh sahabat beliau adalah yang satu pondok pesantren bersama, yaitu Habib Hamid, mana itu Pak Ustadz ya? Habib Hamid Tegal. Dia itu seorang pendakwah, alim juga, itu tidak ada pertentangan karena si Habib Hamid tersebut alim, lalu ilmunya tidak pernah bertentangan dengan referensi kitab, lalu statementnya itu statement yang selalu membangun. Beliau ini notabene adalah Ustadz Ahli Sunnah wal Jamaah yang tidak bertentangan dengan nasab siapapun, welcome dengan para habaib. Ada misalnya satu oknum habaib yang muamalahnya salah, beliau berani ataupun mengasih saran supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar koridor-koridor tatanan agama. Dan di beliau juga selalu welcome dengan sesama Jawa, Ustadz Jawa, dia tidak alergi, tidak antipati, semuanya sama di mata beliau. Betul nggak begitu Ustadz? Ya, saya tambahkan sedikit untuk bahwa saya itu bukan tendensi atau kebencian. Itu boleh dicek, boleh ditanyakan pada oknum-oknum habaib. Bahkan karena saya tetap tamu yang datang pada saya, siapapun akan saya hormati, siapapun akan saya sambut semampu saya. Bahkan ketika ada seperti ini, bulan puasa para habaib ini bukan fitnah. Para habaib yang tidak puasa datang di hari puasa bulan di rumah ini ya maksudnya. Maka mereka saya bikinkan kopi. Karena apa? Mereka mengatakan tidak puasa dalam keadaan tadi habis musafir, tidak sahur ya, ataupun tidak sahur, ataupun karena halangan lambung dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka di sini ngopi, makan, itu saya siapkan karena memang ketika mereka tidak puasa. Yang salah adalah ketika saya menyuguhkan sesuatu pada orang yang puasa. Jadi begitunya. Jadi mohon maaf kalau ada oknum-oknum yang mengatakan saya termasuk orang yang suka ngalah Habib, justru mohon maaf. Bukan pembenci. Saya tidak membenci siapapun, tapi saya menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kembali lagi, silahkan boleh dicek. Tapi saya tidak mengatakan namanya siapa-siapa, sebetulnya adalah aurat. Ya. Tapi kalau misalkan orangnya kok menanyakan sendiri nama habibnya siapa, maka akan saya sebutkan. Karena itu oknum ya. Karena memang nyata setiap bulan puasa pasti mereka datang ke sini, entah habis dawir kemana, kemudian ngopi ataupun masak ini ataupun makan-makan di sini. Itu sudah setiap bulan puasa. Cuman bulan puasa kemarin karena saya sudah di PWI mungkin takut divideokan, mereka cuma datang satu kali. Itu seperti itu. Padahal biasanya itu di hari puasa sebelum 1 minggu sudah datang. Belum lagi terus mulai pertengahan, mulai akhir mau lebaran juga sering sekali datang ke sini dan dalam keadaan tidak berpuasa. Dan selama ini saya tutup rapat-rapat, saya tidak berbicara dengan masyarakat yang notabene para muhibin. Nanti disangka fitnah. Saya buka seperti ini agar ngapunten tidak berpendapat bahwa saya pembenci para dabib tidak. Nyatanya mereka ke sini tidak puasa pun saya karena mereka adalah tamu saya tidak puasa, maka saya suguhkan yang sesuai mereka mau. Kalau adanya minta kopi, ada kopi, saya kasih kopi. Tapi kalau misalkan mereka berpuasa, ya tentunya saya yang bersalah kalau menyiapkan sesuatu pada orang yang berpuasa. Bukan Anda itu membetulkan orang yang tidak puasa pada hari puasa, bukan ya Pak ya? Bukan, notabene kita itu adalah membenarkan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, bukan. Tapi dia datang, musafir ya. Itu katanya habis musafir, katanya lagi darurat tidak berpuasa, ya berarti mereka, saya husnudzon mereka tidak berpuasa, ada darurat. Sedangkan Al-Quran sudah jelas, Fa'ingkana mariton au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayatnya jelas. Ya, makanya saya berhusnudzon para oknum-oknum habib yang kesini tidak berpuasa karena darurat. Oke, saya hargai mereka. Itu lambang bahwa saya tidak membenci siapapun. Mungkin para ustadz-ustadz di daerah sini khususnya tidak mungkin ada yang oknum habib itu datang ke rumahnya kemudian dikasih kopi. Mungkin tidak ada. Dan mereka akan pasti pura-pura
puasa, tapi di sini welcome. Kalau tidak puasa nggak masalah. Iya. Memang seperti itu. Iya. Ya, jadi fair, Iya. murni. Yang saya sampaikan bukan atas dasar kebencian ataupun apa, tapi saya mengkonter video-video daripada oknum-oknum habaib. Kenapa saya katakan oknum? Sebab habaib juga ada yang soleh. Saya punya teman, Al-Habib Hamid Al-Atos, beliau juga orang alim. Rumahnya berada di Pedalangan, itu satu pondok dulu. Tegal ya. Itu juga alim, orangnya tidak ndawir, tidak dokter, segala macam-macam. Terus Habib soleh santri Kuncen. Itu juga orangnya bagus, tidak ndawir dan lain sebagainya. Makanya saya katakan oknum. Kalau saya katakan semuanya, mohon maaf. Salah itu ya, Ustaz ya. Betul. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ya. Artinya seburuk-buruknya manusia pasti ada yang baik, ada yang soleh. Begitu juga orang Jawa. Jangan seolah-olah kita baik semua, enggak. Selagi kita berpatokan manusia, pasti kita punya salah dan khilaf. Itu pasti. Kalau katanya al-insanu itu ya tidak. Itu seperti itu. Iya. Berikut tadi dari narasumber untuk klarifikasi ataupun pembekalan pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat. Beliau ini seorang putra Jawa asli dari Kabupaten Pemalang, desanya Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Kalau denah lokasi tempatnya RT 24 Walangsanga, Blok Kembang. Itulah tadi saudara-saudaraku semua, seiman seagama bangsa Nusantara Indonesia. Mari kita rukun, mari kita bersatu dalam jalinan talinan kasih. Talinan kasih tersebut yang dikemas dalam kaidah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian kiranya dari saya, dari kami Ahmad Mukminin, Gunung Sari, Pulau Sari, Pemalang. Semoga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak sopan ataupun yang lainnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Next time, lain waktu kita bikin upload lagi ataupun untuk cover video. Sekian dari saya Al-Fakir, Ahmad Mukminin, Gunung Sari, Pulau Sari, Pemalang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.